Kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Mas Eza begitu ya, masih membahas seputar emas begitu. Nah, Mas Eza, tadi kita sudah mengulas beberapa saham yang terkait dengan emas. Anda juga sudah menyampaikan tanggapan Anda begitu ya, saham-saham mana yang menarik, mana yang lebih ke spekulatif saja dulu, mana yang ke buy. Lantas Mas Eza, kalau target dari komoditas emas sendiri yang saat ini di 2.400 dolar Amerika Serikat per troy ounce, akan bagaimana mengingat The Fed akan melakukan pertemuan pekan ini dan itu sudah terlihat dari harga emas yang bergeliat, tapi ada kecenderungan bahwa kemungkinan The Fed masih akan menahan suku bunga di pertemuan Juli ini. September baru katanya akan ada pemotongan. Bagaimana tanggapan Anda? Untuk proyeksinya dari kita, memang gold akan mencapaikan its all-time high again di sekitar 2.486. And I think it goes to show that ini memang dari balik lagi ke safe haven juga. Kemungkinan ada kepotongan the Fed at during September's FOMC meeting, and ada banyak juga uncertainties whether with the election in Amerika juga. And I think that uncertainty itu bikinin banyak investor mulai ragu ya, mulai worried. There's fear in the market. And if we look at the if we look at the fear index, the VIX, memang VIX-nya mulai meningkat juga. This fear is usually a sentiment that gold might be going to its all-time highs or going to create a peak in the near future. Oke, berapa target dari gold saat ini untuk lebih ke emas dunia ya, Mas Eza? Ya, iya. Jadi balik lagi targetnya kita itu di 2.486. 2.486. Oke, masih ada peluang penguatan lebih lanjut begitu ya? Ya. Oke, kita tinggalkan untuk emas pemirsa, kita beralih ke rekomendasi saham pilihan. Seperti biasa pemirsa ya, kami sudah merangkum 4 rekomendasi dari Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Interim Head of Research Henan Putri Sekuritas. Berikut ini. Saham-saham yang direkomendasikan pemirsa ada BC, buy on break dengan entry level 1740 hingga 1750, target 1910 hingga 1920, stop loss 1650 hingga 1640. Kemudian ada CMRY, buy on weakness dengan entry level 4740, target di 5100, stop loss di 4560. Mayora atau MYOR, buy on weakness dengan entry level kisaran 2450, target 2630, stop loss di 2360. Kemudian ada STAA, buy on break dengan entry level 745, target 815, stop loss di 705. Dan akan kita ulas satu persatu lebih lengkap begitu ya, karena entry levelnya ini ada range-nya pemirsa. Dan juga targetnya ada range-nya, begitupun dengan stop loss-nya. Kita langsung saja bahas bersama dengan Mas Eza. Dari keempat saham ini Mas Eza lebih ke trading jangka pendek sekali ya, karena saya lihat range-nya nggak terlalu lebar. Ya, semuanya itu memang cuman a trading buy, mainly because kita lihat bahwa the trading volume di seluruh pasar bursa Indonesia itu kurang aktif saat ini. We're seeing a trend that the trading volume udah mulai turun. Mungkin kemarin memang ada euforia gara-gara ada beberapa IPO yang lumayan menarik di pekan lalu seperti Golf, seperti Bless. Tapi that euphoria for IPOs udah mulai turun, dan kita udah liatin ISG juga mulai koreksi setelah euforia dari IPO udah kelar. Dan kita lihat kita juga main defensif juga dengan BC. Dan semua consumer staples juga. Soalnya BC kelihatannya meski ada minor trend dan akan rebound lagi. Jadi ini memang dari rekomendasinya kita untuk BC bisa mencapaikan target setelah ada minor rebound. Minor rebound begitu ya. Anda bilang 1910. Saat ini kan 1680. Entry-nya di
posisi 1740. Jadi tunggu break ya. Kita harus tunggu break. Soalnya kita itu liatin this rebound ada potensi untuk Lanjut. untuk lanjut juga. Oke. Ada entry di 1740 sampai 1750, pada pembukaan masih di kisaran 1680 pemirsa. Jadi tunggu break dulu di 1770-an ya, Mas Eza. Dengan harapan bisa ke 1910 hingga 1920. Stop loss kalau turun di bawah 1650 hingga 1640. Artinya tren kenaikan cenderung akan tertahan terlebih dahulu kalau turun di posisi itu, Mas Eza ya. Oke, CMR ya. Ini lebih ke buy on weakness. CMRY, soalnya CMRY kemarin udah membentuk a very sharp, a very tall upper shadow. Jadi kita itu antisipasi ini untuk koreksi setelah mencapai dan kemarin juga sempat breakout dari resistance tapi udah kembali lagi. Jadi it's a failed breakout. Kita itu antisipasi bahwa CMRY akan koreksi dulu terus rebound. Soalnya memang saat ini di dalam sideways trend. Oke, lagi di tengah sideways trend di 5150 saat ini, sementara rekomendasi dari Anda itu entry lah di 4740 buy on weakness karena Anda melihat candlenya membentuk tall upper shadow. Ada peluang pelemahan terlebih dahulu, makanya Anda lebih sarankan buy on weakness saja di CMR ya. Ya. Oke, Mas Esa, masih ada Mayora, kemudian ada STAA pemirsa ya. Dan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang sudah berlangsung karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kita masih akan berbincang bersama dengan Interim Head of Research dan Putih Sekuritas, ada Mas Eza Ridho Ibnu Tama, melanjutkan mengenai rekomendasi saham pilihan tadi pemirsa ya. Ada Mayora buy on weakness, entry level di 2450 sampai 2460. Bagaimana rekomendasinya untuk Mayora? Apa yang Anda lihat menarik dari consumer goods ini? Kita lihat Mayora ada beberapa new products that actually focus mainly on mainly on people on a budget. Jadi Mayora is targeting that market of lower middle class sama lower classes untuk drive-in their volume juga. Dan untuk secara teknikal Mayora baru koreksi dari resistance-nya di 2630. Mayora baru ini mengalami uptrend yang lumayan kuat dan memang sudah overbought di RSI. Jadi Mayora akan mengalami koreksi ke 2460 dalam pekan. Oke, meskipun pada pagi hari ini naik 2,33% ke 2640 atau masih di kisaran resisten, Anda tetap melihat ada peluang koreksi ya. Jadi belilah ketika itu turun di 2450-an, seperti itu ya. Ya, trading volume-nya untuk Mayora juga mulai lebih tipis. Jadi setelah all the bulls or buyers sudah koleksiin, udah beliin Mayora, ya the only ones left are the bears, the sellers juga. Oke. Dalam satu bulan terakhir sudah naik hampir 12%, jadi ada peluang koreksi, makanya lebih direkomendasikan buy on weakness. Singkat saja, STAA buy on break dengan entry level 745 sampai 750, target 815 sampai 820. Apa yang menarik dari saham ini? Singkat saja. STAA baru ini memang dalam sideways trend dan kemarin sudah baru saja breakout dari sideways trend ini. Jadi kita merasa STAA akan melanjut uptrendnya. Akan melanjutkan uptrendnya sehingga Anda merekomendasikan saham ini dan memang pagi hari ini naik 0,67%, 750 begitu ya. Oke, tetap tapi rekomendasinya lebih ke buy on break saja terlebih dahulu di 745 sampai 750. Saat ini 750 tepat sekali, langsung buy aja atau tunggu closing sesi 1? Tetap buy saja, kita itu merasa optimistis untuk STAA. Oke, stop loss kalau misalnya di 705 hingga 700. Baik,
Dan berikut pemirsa update pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini, di mana indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa di pukul 9:11 waktu Indonesia Barat terpantau turun tipis 0,04% atau 3 poin di 7.287 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 16.309. Saham-saham yang menjadi top gainers based on value dan losers based on value antara lain adalah Agar yang menguat 24%, Heli 17%, MBTO, Nasi, GTRA, Dian, Kepik, Soci, dan BSBK. 9 saham gainers based on value. Losers ada SMDR yang turun 4,73%, PSAB 3,7%, kemudian ada Bull, MTMH, GTBO, DMMX, WG, EURO, dan juga ada CMNT. Itu dia pemirsa update singkat pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Selasa ini pemirsa 30 Juli 2024. Terima kasih Mas Esa untuk sharing informasinya. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi.